Pak Duta Setiawan, ini juga teman satu daerah, dia bukan dari Kediri beliau, dan satu kantor dengan saya, cuma beliau dari jurusan ternakan. Memang kita kolaborasi supaya nanti ilmunya betul gitu ya. Dan beliau alhamdulillah baru bulan kemarin lulus S3-nya di IPB. Kemudian yang Pak Abdul Jabbar ini yang asli Kalbar, Pak. Tapi kerjanya di Semarang gitu. Orang Jawa ke sini, yang di sini kembali ke Jawa. Abdul Jabbar ini beliau terima di Universitas Negeri Semarang, dulu ikut Semarang. Kita eksplorasi karena kita sering ketemu di Jakarta gitu ya, jadi ada program-program dari pemerintah sehingga kita bisa kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagai pengantar itu ya, kenapa ada kegiatan. Jadi tanaman padi merupakan tanaman utama bagi kita ya. Jadi kalau orang Jawa bilang kalau nggak makan nasi kan belum makan katanya, ya begitulah. Jadi sehingga tanaman padi itu merupakan satu komoditas yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, terutama tanaman pangan. Sehingga Presiden kita yang baru Pak Prabowo itu gencarnya ya untuk menggaungkan ketahanan pangan. Ya. Sampai buka sawah di Merauke 1 juta hektar itu jauhnya itu. Kalau di Kalbar dapat sepertiganya lumayan juga. Nah kemudian kita juga punya jenis-jenis padi yang unggulan lokal. Ini mungkin beberapa tahun terakhir tidak tersentuh, tapi sebenarnya ini aset yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, di samping untuk budidaya, tapi nanti untuk merakit galur-galur yang unggul ini bagus sekali. Sehingga kita perlu tindakan konservasi supaya tanaman ini tadi tidak sampai diambil oleh orang luar, karena orang luar itu tahu manfaatnya, sehingga banyak ya nggak terasa kita nyetor plasma mereka. Terutama makanya di kementerian juga wanti-wanti kalau ada peneliti dari luar kita agak hati-hati karena seringkali mengambil membawa ke luar negeri. Nah kemudian Bapak Ibu, harapannya ya nanti dengan penelitian kami ini bersama Bapak Ibu semuanya dapat mengembangkan padi Raja Ucak yang ada 3 jenis ya, padi seluang, sari, sama kok Bali. Nah kemudian Bapak Ibu yang menjadi permasalahan yang umumnya pada tanah sawah adalah adanya penurunan hasil. Ya. Bahkan kalau di Jawa itu sawah itu kok gak malah untung malah rugi. Karena udah jenuh Bapak Ibu, tetap pupuk ini ya. Nah permasalahan seperti inilah kemudian coba kita teliti ya, kita pelajari. Nah terutama masalah silikon ini, silikon ya. Karena padi itu ternyata menyerap silikon itu banyak banget. Ya, dibandingkan NPK itu kalau dibandingkan silikon lebih banyak. Padahal kita dengar pupuk silika aja nggak pernah kadang-kadang ya. Nah ini kalau terjadi terus-menerus tahun-tahun puluhan tahun, nanti pada waktunya tanah kita akan kekurangan silikon. Nah, ini disebutkan bahwa padi itu menyerap silikon sangat tinggi, 350 kilo per hektar. Padahal kita tidak pernah pupuk. Nah ini yang jadi ini pertanyaan besar kita. Nah sehingga tujuan kami ya mungkin selama 3 tahun ini, cuma 3 tahun itu tidak otomatis Pak. Dilihat dari per tahunnya Pak, berhasil enggak menurut ini kan yang punya mendanai kan lembaganya Pak Agus ada gini. Kita menjalankan ini. Jadi memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Jadi coba kita lihat nanti dengan hasil analisis yang sudah kami lakukan di lab di Untan, kira-kira tanah yang kemarin kita ambil ya bersama Bapak Ibu penyuluh tadi, tingkat kesuburannya berapa sih? Apa tinggi, apa rendah, apa sedang gitu? Nanti di slide akan nampak. Ya. Nah sehingga dengan tahu tingkat kesuburan, kemudian kita juga belajar keseimbangan unsur hara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit Penyuluhan ya, harus seimbang Pak ya, nggak perlu aja nanti tanamannya subur tapi gampang tumbang gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan ternyata. Ya. Nah harapannya dengan mengetahui tingkat kesuburan, kemudian ketersediaan unsur haranya, kita insya Allah bisa merancang
meningkatkan hasil dan kualitas dari padi Raja Uncak ini. Nah ini Bapak Ibu rencana penelitian kami itu ya. Di tahun ini 2003 ini pendanaannya dari beliau ini, dari kantornya beliau. Nah harapannya rencana saya sampai 2031, tinggal kami cari peluang pendanaan ya, sehingga nanti kita dapatkan ilmu tentang padi Raja Uncak itu jam seluruh ya, baik dari segi budidayanya, segi tanahnya, iklimnya, sosial ekonominya, sehingga kita utuh gitu ya, mewariskan ilmu ke generasi berikutnya dah ada dan semoga jadi amal soleh kita gitu ya. Menurut saya sampai nanti kita berproduksi skala komersil gitu. Ada uji tempa, stabilan ekspor teknologi gitu. Jadi ini rencana roadmap kami di jalan panjang penelitian kami mungkin sampai 2031. Semoga ada yang mendanai lah ya. Nah ini sedikit Bapak Ibu yang mengingatkan tadi kata Pak Kabir tadi ini 3 tahun gitu. Sederhana saja Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita manusia ya, makhluk hidup kan kalau ingin sehat kan harus lengkap Pak ya. 4 sehat 5 sempurna kayak gitu ya. Nah tanaman juga gitu. Tanaman juga setidaknya perlu 16 atau 17 unsur yang harus terpenuhi dengan jumlah yang seimbang gitu ya. Artinya misalnya N itu harus lebih banyak daripada K gitu ya. Misalnya fosfor harus lebih banyak daripada kalsium. Jangan kebalik-balik nanti. Nah ini. Jadi paling nggak tanaman itu butuh ini Pak ya, ada karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium. Yang sering kan NPK Pak ya. Nitrogen pakai urea gitu ya. Fosfor pakai sp3 gitu. Ya pakai KCl. Nah unsur iklim juga harus ada, tidak boleh banyak. Kalau banyak mesti Fe ya. F itu seperti vitamin, harus ada tapi tidak boleh banyak. Kalau kebanyakan nanti diare. Kalau kita makan jeruk terus itu ada diare. Sama ya. Jadi unsur mikro itu kecil. Jadi dibutuhkan tanaman tapi jumlahnya di Nah biasanya produksi tanaman itu ya, bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau hasil tanaman itu seperti air, kita wadah maka papan ini yang paling kecil itulah yang paling menentukan hasilnya. Misalnya kalau papan ini patah di sini yang pas ini N nitrogennya, maka produksi itu ditentukan oleh nitrogennya. Hukum kecil ya. Produksi itu ditentukan oleh unsur yang paling kecil. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi data ini yang dari Balitbank Kementan ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita panen padi, ada jeraminya kan diangkut biasanya untuk pakai sapi atau apa gitu ya. Nah ternyata unsur hara yang hilang dari tanaman padi itu paling banyak adalah SI-nya 4,9%. Kalau datanya N cuma 0,67, P kalau kecil lagi 0,05 ya. Nah yang paling besar adalah SI. Nah sehingga kalau kita hitung-hitung, itu hitung-hitung gitu ya. Nah dengan asumsi bahwa 100 kg gabah kering giling menyerap sekitar 20 kg SI silikon ya. Terus persentase bobot sekam sekitar 30% ya. Maka kira-kira kehilangan SI itu ya per panennya sekitar 600 kg. 600 kg berarti ya setengah ton ya, lebih dikit. Tiap musim panennya Pak. Nah ini kalau nggak dikembalikan ya, kita nggak pernah pupuk ya lama-lama tanahnya ya, akan hilang SI-nya. Padahal SI tadi nyerapnya 5% lah ya, 49%. Ini yang jadi salah satu jadi pemikiran kita. Nah apa sih fungsinya SI terutama di tanaman padi? Ini bisa memperkuat dinding sel ya, sehingga dia bisa tahan terhadap penyakit. Gambarnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang nggak pakai SI kulit padi itu ya, itu kalau ada fungi
cendawan Bu ya, ada penyakit itu dia mudah langsung menembus kulitnya. Ini contoh-contoh keluhan. Nah, kalau ada SI itu bisa melapisi begini, yang biru tua ini. Nah, sehingga penyakit ini tidak bisa nembus. Sudah banyak penelitian di Jepang, sudah banyak Pak. Pak di Indonesia jarang. Jadi dia melapisi dinding sel dari tanaman, sehingga dia tidak mudah ditembus oleh penyakit. Nah, kalau pakai gambar yang mikroskop itu ya ini, yang merah-merah ini SI-nya. Ini sel tanaman, ya. Nah, ini yang merah ini. Sehingga penyakit mau masuk dan kehalang gitu ya. Sehingga tanaman itu lebih tahan terhadap serangan penyakit. Nah, ini contohnya daunnya Bapak Ibu ya, kalau tambah SI ya gitu, mudah kena penyakit. Jadi kalau ditambah SI apa ketua komunitas kali nanti ada itu yang perlu dokumentanya nah juga Bapak Ibu ya, kalau ini ada es ini juga karena nggak cepat kering ya. Kalau baris curah hujannya banyak sih ya. Jadi kalau musim kering nggak mudah, kenapa? Ada lapisan ini yang bisa menahan air menguap. Banyak beberapa keuntungan kalau kita tanaman tadi kita kasih SI yang cukup. Nah, itu sedikit teori. Nah, ini mulai pekerjaan kita Bapak Ibu yang kemarin dibantu oleh Bapak dan Ibu penyuluh. Jadi kami ngambil sampel di ini nih, 1, 2, 3, 4, 6 ya, 6 desa. Ya, dibantu oleh Mbak Oka ini, sama tim dari Pontianak, Mas Tim dan Mas Arul. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, lumayan juga, sebulan di lab ya. Kecil kan? Nanti kita bahas Bu. Saya ingin tunjuk cuma ini hasilnya sudah resmi, sudah ada jamnya sehingga bisa kita bahas lagi. Ini lembar kedua. Karena yang kita ambil cukup banyak Pak, dari NBK, CAMB, ada FT, ada MN, ada CU, ZN. Kita lengkap. Ya mumpung Pak Musadi lebih baik ngasih dana kan itu. Kita optimalkan. Oke. Nah, kemudian hasil tadi kita cocokkan dengan kriterianya. Nah, kriterianya. Nah, kriteria itu dibuat oleh dulu Balai Pusat Penelitian Tanah dulunya. Nah, kata berubah sekarang jadi Balai Pengujian Standar Tanah dan Pupuk di tahun 2023 tahun kemarin. Nah, jadi N tadi data tanah tadi kita cocokkan ke sini. Misalnya pH-nya misalnya 5. Oh 5 masuk mana? 5 masuk ke sini. 5 SAM yang gitu ya. Jadi dicocokkan gitu. Sehingga dengan tahu kriterianya kita bisa membayangkan oh tanah ini sudah nggak subur, tanah ini masih subur gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada apa? Ada kriterianya, ada panduannya. Sehingga nanti mudah kita melihat data kita. Nah ini contohnya, Bapak Ibu ya. pH tanah. Ini kan sering dengar pH ya. Ya, sering dengar. Nah, dari ke-6 lokasi kita lihat angkanya 4,67, 4,48, yang tertinggi 5,32 ya. Jadi kalau kita masukkan ke nilai tadi, ke buku tadi itu, maka jatuhnya sama. Sama. Kemudian kita ukur pH-nya dengan 2 lautan, dengan air dan 2 O dan dengan KCl. Maksudnya apa? Kalau dengan KCl itu potensinya Pak yang diukur. Artinya kalau pH ini tidak kita segera tangani, bisa jatuh sangat masam nanti. Jadi kalau tidak kita misalnya beri kapur atau ada tindakan lain, tanah kita bisa jatuh sangat masam. Jadi pH KCl itu mengukur kira-kira nanti kalau kita tidak menangani ya potensinya pasti jatuh. Ya, jatuh lebih jelek. Nah kalau sudah sangat masam, Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau pH itu sudah di bawah 5,5,
ya, nitratnya rendah. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau merah ini ya, kalau ini lebar berarti jumlahnya banyak. Kalau semakin kecil berarti jumlahnya sedikit. Jadi kita lihat misalnya apa, nitrat ya, itu semakin ke arah 4,5 semakin sempit, berarti semakin sedikit jumlahnya. Tapi unsur Fe tadi, iron itu Pak ya, besi itu merah itu justru pH 4,5 justru malah banyak. Padahal kita butuhnya sedikit. Artinya apa? Kalau kita pH masam, tanaman itu kekurangan unsur haranya, kekurangan makannya, dan apa? Keracunan unsur itu. Jadi sudah lapar keracunan. Makanya apa? Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Tanamannya ya saudut gini dengan jalan ini. Dibandingkan dengan kalau pH-nya masih bagus, masih 5,5 ke atas. Jadi akar masih lebar, masih ya. Kalau pH-nya rendah seperti ini jangankan berbuah, hidup aja. Nah, jadi, seperti kalau bapakmu banyak-banyak tidak ngangkat, Pak. Tidak mengarah, kenapa? pH-nya masih rugi nanti. Pokoknya mubazir lah istilahnya ya. Sia-sia. Ibarat begini, kita sedang demam dikasih sate. Mas pun enak ya. Sama dengan ini ya. Kalau tanahnya masih masam, Bapak kasih pupuk banyak-banyak, sama saja. Nah, ini kalau di tanaman tebu ya, kalau masam itu ini akarnya itu kayak gini, udah kecil, bengkok lagi ya. Gimana mau nyerap unsur hara kalau gini? Tanaman yang tua, akar yang tua jadi mati. Gambar ini bisa kita dapat gambaran gitu ya. Jadi kalau tanam masam itu memang resikonya itu sudah kekurangan, sudah lapar keracunan. Ini gambar ini bukan Bapak Ibu ya. Jadi pH itu ternyata yang bikin tanaman begini itu karena kalau tanahnya mineral ya, bukan gabut ya, mineral yang merah-merah sama merah itu, MH itu biasanya ada Fe dan Al terlalu banyak. Kalau tadi Fe dan Al unsur mikro, tidak boleh banyak-banyak. Jadi kalau ini pH, semakin pH-nya masam, Al-nya semakin tinggi. Saya perjalanan dari Petang ke sini itu tanahnya merah lah. Ini kalau dekat laut udah taman bauksit gitu, tentang ini. Cuma mungkin belum ekonomis saja, belum ekonomis. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kalau dari segi ini tanah di sini bagus. Dari organiknya masih sangat tinggi, gitu ya. Kemudian N totalnya tinggi, P totalnya sangat tinggi. Ini bagus. Dari segi ini. Kenapa? Karena memang BO-nya masih tinggi. Karena bahan organik di sini itu nanti menyuplai nitrogen sama menyuplai fosfor. Banyak kalau sangat tinggi ini pupuknya nggak banyak-banyak Pak. Karena di tanah sudah banyak. Ya. Jadi tidak untuk mempertahankan saja. Cuma tadi itu loh, pH-nya masih masam, itu masalahnya. Ya, meskipun ini ada atau pH-nya masam ya, jadi tidak optimal. Oke Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini data kalium, kemudian kalsium, sama magnesium. Tidak tahu saya. Jadi batas ini apa? Banyak magnesiumnya. Tinggi kan? Tinggi banget ini Pak. Magnesiumnya. Ini kalau dijual di sawit kan, kiserit. Kalau di sawit kan ada pupuk namanya kiserit. Isinya ini magnesium. Ada penambang magnesium. Iya, batuan ini. Tapi yang apa ya? Yang menentukan ini CA-nya yang sangat rendah, sangat rendah. Padahal tadi itu harusnya seimbang Pak ya. Kurang salah satu, dan nanti hasilnya tidak optimal. Nah, di tanah kita ini yang kita survei kemarin itu CA-nya sangat rendah. Wajar sih memang karena pH-nya rendah. Jadi datanya sinkron gitu ya. Pusing kalau ininya tinggi lah, kita yang pusing kenapa? Tapi kalau pH-nya rendah, kalsiumnya rendah cocok.
Nah ini yang jadi nanti perhatian utama kita. Nah ini ya, ini nilai KPK, kejenuhan bahasa dan NA terbuka. Nah kalau KPK ini beragam Bapak Ibu ya, tapi masih bagus karena di atas 16. Batas rendahnya itu 16. Tapi ini ya di mana nih? Di Inkotambe ya, agak rendah ini. Karena dia batas sedang dan rendah itu 16. Tapi yang lainnya bagus. Nah ini yang tadi kejenuhan bahasanya. Jadi makanan berupa tadi CA, MD tadi kali itu yang rendah Pak. Itu terkumpul dalam sifat yang namanya kejenuhan bahasa. Nah di tanah kita itu sangat rendah sampai rendah. Nah ini yang nanti jadi parameter menyebabkan tanah kita masuk status kesuburan itu rendah dan sangat rendah. Nah ini Bapak Ibu SI-nya ini ternyata masih cukup tinggi di kita. Jadi dugaan saya agak meleset. Karena hasil analisis di UTAN tidak ada SI, kita harus UGM aja. Sampel kita kirim UGM. Ternyata hasilnya ya 43 sampai 100 ppm. Dan kriterianya sedang sampai tinggi. Ya. Jadi belum masalah SI-nya Bapak Ibu ya. Tapi ya kita tetap berikan gitu karena tadi serapan padinya cukup besar. Nah yang masalah di sini kejenuhan AL tadi, aluminiumnya Bapak Ibu. Mungkin di dari dulu rendah ya, tapi yang di Melapi sama Sukamaju tinggi banget ya, 30%. Artinya unsur hara itu didominasi oleh aluminium. Nah kemudian yang ekstrim yang ini, Fe-nya Bapak Ibu tadi, besinya ya, ratusan ternyata. Kalau ya kalau kan merah-merah Bu, itu ini ya, kalau nggak ditangani ini. Jadi sehingga dari data tadi itu yang paling satu itu pH masalahnya kan, kedua CA yang rendah, kemudian kejenuhan masa rendah, yang keempat FC-nya yang tinggi. Nah, jadi ada 4 masalahnya. Oke, nah sehingga ketika dirangkum, Bapak Ibu ya, dirangkum dari hasil tes tadi, ya, jadi KPK-nya, kecerdasannya, total kantor kredit. Nah kemudian kita kombinasikan hasilnya ini. Jadi tanah-tanah kita itu termasuk mempunyai status kesuburan yang rendah sampai sedang. Ya. Di sayur, tinggal kampe, dan sebagainya. Pedanya kenapa? Karena kejenuhan bahasanya ya. Kejenuhan bahasa itu kumpulan dari makanan-makanan yang ada tapi jumlahnya kurang. Ya. Ibarat kita makan, biasanya sepiring cuma ada setengah piring. Ya ada tapi kurang gitu ya. Ya cukup gitu ya. Jadi faktor yang menyebabkan rendahnya status kesuburan adalah kejenuhan bahasa. Kejenuhan bahasa tadi kumpulan dari kalsium, kalium, magnesium sama. Nah kira-kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu untuk saya harapkan banyak diskusi sehingga kita bisa dapat masukan banyak itu, terutama tentang jauh dan pada jauhnya ini. Sehingga nanti kami kembali ke konten sudah dapat data yang banyak sehingga bisa saya tulis untuk laporan dan diskusi. Terima kasih. Baik, demikian tadi penyampaian atau presentasi dari hasil penelitian. Dan selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab yang akan diambil alih oleh Bapak Azwar SP selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Bapak Azwar SP disilakan. Baik ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya,
Sebelumnya kita beri fokus atas penyampaian dari Bapak Salahuddin tadi ya, untuk anak kita. Jadi apa yang disampaikan tadi mungkin Bapak Ibu ya, mungkin tidak terbiasa dengan istilah-istilah yang seperti ini ya. Bapak Ibu petani terutama, kalau rekan-rekan penjuru mungkin sudah cukup familiar ya, FE, CA, apa semua ya. Tapi mungkin Bapak Ibu semua yang petani masih agak bingung. Maka saatnya kita kalau ada yang bingung ditanyakan. Ya, jadi kita berdiskusi pada kesempatan kali ini ya. Cuman sebelum itu saya memang tadi tertarik dengan fungsi dari silikon dari Bapak Ibu. Kita selama ini memang salah satu momok dalam nanam padi itu adalah apa? Penyakit ya. Penyakit, dan kalau kita lihat tadi silikon ini salah satu fungsinya itu adalah melindungi sel tanaman dari serangan hama penyakit. Itu mungkin bisa menjadi salah satu clue kalau ingin bertanya, Pak. Jadi mungkin kalau masih bingung, ya di sini terlanjur bapak-bapak yang memang setiap harinya kerjaan yang meneliti, kita buka diskusi lah, ya kepada rekan-rekan PPL, rekan-rekan petani, atau mungkin kawan-kawan yang di jabatan fungsional dan dinas, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka ruang waktu diskusi sekitar 40 menit ya, 40 menit. Kalau kita masih kurang, kita tambah lagi sampai nanti setelah Jumatan kali. Mungkin ini kita jam 11 mungkin harus sudah mengakhiri kegiatan, tapi kalau kira-kira kurang kita tambah lagi ya. Jadi kalau memang rekan-rekan semua ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin tadi, kami silakan. Mungkin untuk itu kita bagi beberapa sesi, dan satu sesi itu tiga penanya ya. Dan dari 3 penanya nanti kita kumpulkan baru dijawab, jadi tidak langsung dijawab. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan, silakan mungkin rekan penyuluh atau rekan petani ada yang ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh tim peneliti kita dari Hutan tadi. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan ya terkait dengan ini. Bukan hanya ini ya, terkait dengan lahan Bapak Ibu juga silakan bebas. Mungkin selama ini, Pak, mengapa lahan kami ini ada warna-warna coklat, terus mungkin ada penyakit yang selalu datang setiap saat gitu, setiap kita nanam selalu ada gitu. Apakah ada pengaruh? Karena ini kaitannya dengan tanah dan dengan lahan. Bapak-bapak yang ada di depan di sisi tadi adalah tentang tanah. Mungkin itu akan berkaitan dengan tanaman kita. Kira Pak Janti ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Satu. Pak Dela, ada, nanti kita mengalir ya. Silakan Pak Janti. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Ketua Poktan Anjing Melawat Desa Urangsa, Kecamatan Putih Sibau Selatan. Yang pertama saya tanyakan, karena KPK-nya sedang, lahan kami KB-nya sangat rendah, P totalnya tinggi, udah tukar totalnya tuh sedang. Yang saya mau tanyakan, di lahan kami padinya sering kuning-kuning, berarti kadar besinya kebanyakan seperti yang diteliti tadi kan. Jenis pupuk apa untuk menurunkan kadar besi sementara lahan kami di sawah tergenang air walaupun sampai panen dari menanam? Sekian dan terima kasih. Oke, siapa lagi Pak Dela? Ada? Pak, silakan Pak. Sebutkan nama dan dari dari Desa Ikotan B, Poktan dari Ikotan B. Saya menanyakan nama saya Hercules Jaya, Hendrikus Jaya. Yang saya pertanyakan Pak adalah masalah tanaman padi. Yang pertama-tama dari umur 1 bulan, berarti itu dia itu agak muri. Jadi umur 1
2 bulan, jadi pucuknya itu kuning juga Pak. Jadi anunya istilahnya gimana nih pembasminya hama apa yang perlu kami gunakan. Jadi gimana mengatasinya ya? Mengatasinya. Oke. Jadi itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Satu lagi mungkin perwakilan dari penjuru atau ini sebelah sini, Bu Ende, Bu Pur, ya, silakan Pak. Coba sebutkan nama dan dari mana Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Gayus Toto, Ketua Poktan Bina Karya Desa Sayur. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim peneliti yang sangat-sangat pada hari ini kami bisa dimanfaatkan Pak apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi di setiap desa itu hampir sama mengalami ini tadi masalah-masalah di tanah. Nah di tempat kami memang apa yang dikatakan oleh bapak-bapak yang bertanya tadi memang kasusnya sama. Pengairan sudah ada Pak, tetap airnya berganti, tetapi kadar zat besinya itu yang sangat-sangat itu tinggi. Nah, kemudian kami coba juga dikasih segala ini pupuk dan lain sebagainya, ya. Cuma tidak ada itu Pak, istilahnya itu ada batas-batasnya. Mungkin kayak 1 hektar, ada kelompok padi itu ada juga yang bagus, ada juga yang nggak bagus. Apa yang dikatakan oleh mereka bapak-bapak tadi. Nah kemudian hama juga memang ya setiap tahun itu pasti ada hama. Tetapi kalau hama bisa diatasi Pak, bisa diatasi kalau hama. Karena kita kalau ketika sudah ada hama, kita semprot, ya hamanya itu kan bermacam-macam. Ada jenis yang kecil, yang sangat kecil itu apa namanya, kurang paham juga kita. Ada juga yang ini, yang besar. Ada, tapi itu bisa diatasi. Nah, inilah tadi masalah tanah ini. Nah, gimana cara mengatasi kalau lahan kita ini seumpamanya 1/2 hektar ukurannya. Nah, jadi berapa sih ukuran-ukuran yang harus kita hamburkan di lokasi kita supaya sesuai dengan mungkin keasaman tanah, kemudian ya boleh dikatakanlah zat besinya itu kalau terlalu tinggi kan mungkin enggak itu karena airnya itu lain. Kukira hanya itu yang kami tanyakan. Sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih Pak. Jujur saja padi Raja Uncak ini ya sangat-sangat ya unggul lah. Tetapi bagaimana mau unggul kalau hasilnya tidak memuaskan? Jadi kita sama-sama mudah-mudahan ada peningkatan. Nah kemudian keaslian jujur petani bisa menjamin keaslian benih, karena kalau kita panen memang kita tidak bisa jamin kalau dia tumbuh pasti dia ada campuran sedikit-sedikit. Tetapi kalau kita panen yang mencampur dengan padi Raja Uncak itu kita tidak samakan. Kita panen kita lainkan ke tempat ya itu pakur kan atau karung. Jadi kalau keaslian petani yakin dan percaya Pak tetap bisa kita jamin.
Nah, cuma tadi itulah kendala-kendalanya. Kira hanya dari itu dari kami. Terima kasih atas terselenggaranya. Kami sangat-sangat ilmu ini sangat-sangat bermanfaat dan kami akan sepulangnya dari sini kami bisa menyampaikan kepada anggota kelompok tani. Demikian, terima kasih dari kami. Oke, makasih Pak. Ya, ini kritis sekali Pak. Tadi kita bahas ini Pak ya. Dan mereka memang udah sehari ya, menghadapi permasalahan seperti ini. Dan memang kasusnya hampir sama Pak. Jadi FE, sebenarnya memang besi kita ya. Bapak-bapak mungkin bisa lihat kalau itu naik ke permukaan ya Pak. Ada kita bisa tahu lah ini besi ini, ya kan. Nah, jadi memang seperti yang kita disampaikan ini pertanyaan pertama dari Pak Jadi itu gaji EP yang tinggi jenis pupuk apa yang cocok Pak. Nah, bisa mau langsung jawab ya? Oke, terima kasih Bapak-bapak atas masukannya ya. Bapak lihat sini ya. Yang mana Pak kira-kira yang mirip-mirip? Karena kalau tanamannya kuning itu kemungkinannya dua biasanya. Kalium atau kekurangan N. Nah, ini. Atau hanya ini. Itu yang kuning. Ya kuning. Kalau kalium kuningnya dari tengah. Iya. Kalau N kuningnya dari pinggir. Atau dua-duanya? Dua-duanya bisa Nah, kalau kita lihat data kita Bapak ya, data kita tadi mana? Kalau NZ cukup tinggi kan ya, kan namanya dokter itu kan lihat alatnya gitu. Nah ya, kemudian kayaknya ini Pak, kemungkinan ini ya, karena ini rendah ini. Dan CA-nya rendah juga gitu ya. Jadi kemungkinan adalah mungkin K-nya yang kurang ya. Tapi sekali lagi Bapak ya, selama tanahnya masih masam, apapun pupuk yang kita masukkan tidak optimal. Nah itu Mas. Jadi yang perlu kita berbagi dulu kesehatan seperti kita lah ya. Kalau lagi flu, makan apa tidak enak, maka flu-nya dulu yang kita sebutkan. Nah sekarang pH-nya, saya nggak tahu di sini kapur murah enggak? Kalau di Pontianak sih sekilo 1.000. Kalau di sini berapa Pak? Enggak pernah kan? Kapur 5.000. Nah, penyebab tanah masam itu ya, yang pertama memang Al ya, aluminium, dan yang kedua adalah Fe Bapak. Nah, karena Fe kita tinggi, berarti tertuduhnya ini. Hanya kalau penyakit itu udah terdapat kita. Oh, penyebab utamanya adalah Fe. Fe dari mana? Dari tanahnya, dari batunya Mas. Granit kan di sini, jadi banyak ngandung Fe-nya. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan Fe ini supaya ini ya jumlahnya banyak, tapi tidak aktif gitu loh. Misal gitu. Ya. Karena kalau kita mengurangi tidak mungkin juga dia seperti dari batu, dari tanah kan ya. Nah, bagaimana membuat dia tidak aktif? Nah, yang pertama adalah kalau ada kapur, ada apa ya kita kapur. Nah, kapur ya. Berapa sih biasanya? Biasanya kalau tanpa hitungan itu dia di rata-rata itu biasanya 2 ton per hektar Bapak Ibu ya. Tapi kalau ingin mendapatkan yang bagus memang ada hitungannya. Nanti kita hitungkan Bapak Ibu ya berdasarkan kandungan Fe sama Al-nya ini ya. Berapa kebutuhan karbon karena harus melalui perhitungan ya. Hitungannya sih kalau di sekolah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kapur ini ada hitungannya sudah ya. Tapi ini yang paling mudah ini Bapak Ibu. Kita lihat data AL-nya, kita kalikan berapa
dari pH yang mau kita naikkan. Misalnya nih, Bapak Ibu mau menaikkan pH tanahnya menjadi 6, berarti nambahnya adalah 2 kali jumlah aluminium. Ya, berarti 2 ton kali jumlah aluminiumnya. Aluminiumnya ada di sini, data Bapak Ibu ada di sini. Saya sudah punya datanya. Nanti saya sampaikan ke Pak Azwan nih, data sifat ini. Ini akalnya mana? Nah ini Bapak Ibu, nah, itu ALDD ini. Ya, jadi angkanya sudah saya analisis ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya ingin menaikkan pH sampai 6, ya agak netral gitu, berarti 1,06 kali 2 ton. Berarti berapa ya? 2 tonan ya, 2 tonan. Ya, rata-rata 2 ton ini masih sedikit kan, 0,9, 1,1 ya. Ya sekitar 2 ton Pak kalau ya ada modal gitu. Kayak gitu nggak masa juga ya. Jadi kalau hanya punya setengah hektar berarti ya 1 ton gitu ya. Itu satu caranya ya, dengan kita menaikkan pH-nya. Bagaimana menaikannya? Dengan mengalihkan angka ini, angka DD dengan angka 2 ton. Oke. Nah yang kedua, supaya F-nya tidak aktif, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya kotoran hewan ya, baik babi atau sapi atau kambing gitu ya, di fertilize istilahnya, dikomposkan dulu ya, setelah fermentasi dulu gitu ya, kemudian berikan ke tanah sambil dicampur Bapak Ibu. Nah itu bisa menonaktifkan Fe-nya. Memang di situ, tapi dia tidak bergerak, tidak aktif istilahnya ya. Jadi mematikan sementara aktivitasnya. Itu nanti perlahan pH-nya akan naik. Karena tadi itu ya. Kapur. Tadi sudah ya, ada kapur ini. Pakai hitungan ini Bapak Ibu ya. Jadi angkanya sudah ada, tinggal kalikan di sini. Ya sekitar kalau kita lihat data Bapak Ibu di masing-masing desa itu kan 1,06 ya. Ini kan biasanya. Di Melawi, sayur, daging kan hampir kisarannya. Nah kisarannya 1,6, 0,9 ya, hampir 1 lah ya. Jadi tinggal kalikan 2 ton kapur. Jadi 1 hektarnya 2 ton. Kalau punya separuh ya 1 ton. Kurang kali. Baik, Bapak-bapak, jadi itu tadi ya, kalau hitung-hitung 5.000 berarti untuk 1 hektar itu sekitar 5 juta ya. Kalikan beras harga Bapak. Nah, lumayan ya. Tapi Pak, mungkin untuk ketahanan ya Pak, itu berlaku untuk 1 musim tanam atau Bapak itu. Misalnya kita sudah masukkan kapurnya ini sesuai dengan dosis tadi, itu bertahan berapa lama Pak untuk itu? Tidak sampai akhir tadi untuk FI atau memang samanya atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kapur itu sebagaimana ya, hasil analisis itu kan kandungan yang banyak ada kalsium, Ca. Nah Ca itu istilahnya ringan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kena hujan ya hilang gitu ya. Makanya waktu aplikasi gitu ya, waktu berikutnya harus dicampur Pak Ibu. Jangan supaya terlalu cepat hilang gitu ya. Nah biasanya pH itu ya, pH itu akan stabil itu ya ketika sudah melewati antara 2 minggu sampai sebulan. Nah, sebulan ya, itu nanti bereaksi, pH akan pelan naik. Nah setelah itu apa? Biasanya setahun sekali itu terjadi penurunan. Karena tadi intinya kapur Ca itu akan juga diserap oleh tanaman. Ya, bertahap. Jadi ngapur juga nggak boleh langsung Bu ya. Misalnya Ibu ya, tadi hitungannya 2 ton per hektar.
jangan langsung kapur 2 ton, nanti kaget tanahnya. Ibarat bapak flu, ya minum apa? Anaknya kalau langsung 4 tablet, waduh. Ya memang sih dosisnya begitu, cuma tubuh kita yang enggak mampu mungkin, jadi ya sekarang kita tahan. Ya. Sekalian ini ya Bapak Ibu ya, saya karena neliti di ini PT WHW di Ketapang sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu dengar bauksit kan ya, jadi untuk ekstrak bauksit itu kan limbahnya 1:1 Bapak Ibu. Jadi saya tunjukin dulu ya, biar ada gambaran, karena ini juga kemarin waktu saat ini sih posisi limbah bauksit itu masih B3, bahan berbahaya beracun. Nah, tapi pH-nya 11 Pak, pH-nya 11. Artinya apa? Lebih kuat daripada kapur. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan residu bauksit tadi itu, Pak, kita nggak perlu impor dari Jawa Pak kapur itu. Nah, ini saya sampaikan. Saya tunjukkan slide-nya Pak ya, Bapak yang pelan-pelan ya. Gimana? Nah ini Bapak Ibu ya, yang warnanya merah ini, sehingga disebut sebagai lumpur merah. Jadi kalau namanya kita nambang bauksit, memurnikan, dapat 1 ton, berarti limbahnya 1 ton. Nah ini sayang sekali, kenapa? Karena ini Bapak Ibu, ini di WH Bapak Ibu ya, saya sudah percobaan di lahan mereka ya, dan hasilnya bagus. Ini Pak, jagungnya panen gitu loh. Dengan tanah yang gersang begini. Ini namanya apa? Seperti Pak Kabit tadi, banyak inovasi Pak ya. Banyak inovasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau di pabrik bauksit itu lumpurnya itu kepres gini. Nah, ini karena masih B3, sudah ditumpuk begini. Ini berbukit-bukit sudah. Jadi satu harinya itu 8 berapa itu? Kalau jam itu berapa, sekitar 10 ton ya. Seharinya itu sudah 100 tonan ini tumpuk di sini. Nah, kemudian kita cobakan ke tanah yang gersang begini, yang baru selesai direklamasi. Nah, kita tambahkan tadi limbahnya tadi. Kemudian kita tanam jagung dan hasilnya berhasil. Artinya ini sebagai pengganti kapur itu hasil penelitian sudah menunjukkan bukti yang nyata. Karena kalau saya hitung, kapur itu kan dari Jawa, ngambilnya itu gunung dihancurkan gunung. Ya, lama-lama kan habis Pak ya. Belum lagi kapur itu baku semen, jadi masih bersaing lagi. Jadi lama-lama nanti kapur itu ya mahal juga. Makanya kita coba limbah bauksit ini. Nah kemudian ini tanahnya lebih parah dari punya Bapak Ibu semua ini. Tanah di air upas ini ya, di Ketapang ini Bapak Ibu ya. pH-nya 4,8 ya. P-nya rendah. Punya Bapak kan sangat tinggi kan? Totalnya rendah, punya Bapak tadi tinggi, ya. Ini sangat rendah, lebih parah, ya. Lebih sakit lah ya tadi. Ya. Tapi kita berhasil ya, berhasil panen jagung tadi ya. Terus ini limbahnya Bapak ya, yang nanti kita teliti kemudian nanti sebagai pengganti kapur Bapak, sehingga tidak perlu datangin dari Jawa. Jadi kalau Bapak lihat ini pH-nya 10, kapur itu cuma 8. Cuma sama dengan kita ya, Fe-nya tinggi. Tapi Fe itu aktif kalau dia pH rendah Bapak. Ya. Jadi Fe itu meracun kalau pH tanahnya masam. Tapi kalau pH-nya netral, Fe-nya tidak aktif. Nah itu makanya kenapa
solusi untuk FE supaya tanaman tidak keracunan PA-nya ada dinaikkan. Nah ini Bapak Ibu, tanahnya kayak gini. Jadi kita nyangkut dapat harus pakai hiksa Pak. Ini luar biasa. Ini penelitian termahal bagi saya ini karena hiksanya aja sejam 400. Kalau kita hardcore dan ini depannya. Nah ini jagungnya Bapak Ibu. Ya. Lumayan. Artinya dengan menambah tadi, ritma tadi bisa meningkat ini. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Jadi menarik ya. Artinya sebenarnya harus kita pahami itu memang FE dan kandungan senyawa-senyawa itu tadi tidak bisa kita hilangkan ya Pak. Tidak bisa hilangkan, tapi kita nonaktifkan bahasanya. Nah, nonaktifkan. Bagaimana cara itu tadi disampaikan oleh Pak Solahuddin bahwa dengan menaikkan pH-nya tadi, mengembalikan ke dalam kondisi normal, sehingga segala pupuk tadi itu bisa berfungsi Pak. Kalau tidak sama dengan kita memberi makan orang yang sedang sakit, makanannya enak, tapi selera makan tidak ada, sehingga mereka tidak mau makan. Mungkin seperti itu ya Bapak. Jadi memang harus kita kembalikan normal dulu kondisi tanahnya ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari mungkin rekan-rekan penyuluh di masing-masing wilayah terkait dengan materi yang disampaikan. Masih ada? Pak Udin dari ketahanan pangan Pak. Jadi kapas dulu ini tergantung dari Bapak ini Pak. Kalau pangannya kurang, berarti Bapak ini yang apa ya? Nanti silakan Pak Udin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahyudi di bidang ketahanan pangan Pak. Kami di jabatan fungsional menangani khususnya konsumsi dan keamanan pangan yang ada di kita. Pangan dalam arti pangan segar asal tumbuhan. Nah, mungkin ini bukan pertanyaan tapi tanggapan Pak. Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua ini Pak yang telah melaksanakan penelitian di Kepuasulu terkait masalah pangan lokal ini Pak. Karena bagaimanapun beras yang ada di tempat kita ini adalah beras yang bagus seperti yang di 6 tempat sasaran ini tadi, yang salah satunya beras Raja. Khususnya untuk pangan lokal memang dari pemerintah sangat bijak sekali bahwa di hulunya agar ya dalam arti diperbaiki bagaimana masyarakat yang bisa mengembangkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penelitian ini tentunya dapat meningkatkan dari produksi beras yang ada di Kabupaten Kepuasulu, khususnya beras pangan lokal ini Pak. Ini menarik Pak. Kalau untuk kami lihat beberapa salah satu caranya tadi untuk meningkatkan ini adalah dengan biosilikon ini. Mungkin sedikit pertanyaan kami, ini mungkin agak awam Pak. Kalau untuk di FE dan AR ya tadi kan itu sangat tinggi daripada pH yang rendah. Kebiasaan masyarakat kita ini kan kalau untuk membuang saluran air, membuang drainase lah itulah kan, membuang dari kadar asalnya itu tadi. Yang kedua dengan menambah klorin. Tadi disampaikan bahwa kotoran hewan itu bisa juga untuk menonaktifkan itu ya Pak. Biar kami juga nanti kepada masyarakat mungkin ada yang kami bina mungkin terkait dengan tanaman-tanaman sayuran atau apa. Kalau kotoran hewan ini Pak, ini kira-kira
bertahan tadi kan kalau dolomit sekitar 1 tahun. Kalau kotoran hewan ini Pak, ini sekitar berapa sih, berapa kadarnya atau kira-kira dalam berapa lama itu kita harus memberikan itu lagi. Nah, itu barangkali itu Pak, sedikit dari kami. Kalau untuk yang lain untuk keamanan pangan Pak, mudah-mudahan dengan adanya ini nanti kami bisa mendapat laporan dari kelompok tani yang ada bahwa dengan meningkatnya masyarakat yang menanam ada produksinya, kami bisa mensertifikasinya itu, harapan seperti itu. Jadi sertifikasi keamanan pangan akan kami kejar nanti mudah-mudahan nanti agar menjaga keamanan pangan dalam arti khususnya registrasinya itu Pak. Barangkali itu dari mungkin apakah ini tanggapan atau pertanyaan dari Bapak atau itu bisa. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan penyuluh? Oke, Bu Susi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak peneliti. Ini merupakan salah satu hasil dari kesepakatan kita kemarin ya Pak ya. Di saat kemungkinan sampel dan hari ini pembahasan hasil dari itu gitu kan, menghadirkan para saya penyuluh di Desa Merapi Pak. Dari berbagai macam hasil penelitian tadi, kami mengharapkan karena kita masih kerjasama kata Bapak tadi kan dari 2003 sampai 2005 gitu. Besar harapannya mungkin nanti bisa develop kali saya sebagai satu media kami juga, yang dimana di develop itu memenuhi hal-hal yang menunjang sehingga produksinya tinggi. Contohnya mungkin pH-nya kan tadi masih pada rendah nih dari setiap desa, sehingga nanti dari 6 desa yang diambil sampel tanah diketahui berapa sih produksinya dengan teknik budidaya banding raja ucap yang benar gitu, baik pH-nya, pemupukan, SPKL dan sebagainya tadi Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih mohon tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada yang ingin disampaikan? Rekan-rekan semuanya, dari Melati, dari Pak Yanti. Gimana? Suka maju? Om Sawal? Oke, ya dari Betani. Silakan. Baik. Terima kasih Pak. Ini langsung ya Pak. Ya. Mau kami tanyakan, nama saya Antonius dari kelompok tani Panampulan, desa Merapi, Timur Selatan. Yang kami tanyakan ini, berapa jangka waktu sebelum tani ditanam kita memberikan kapur dari Pak? Berapa jangka waktunya? 1 bulan kah sebelum ditanam? 2 minggu kah? Coba itu Pak. Bila kita nabur ya Pak, senapan tanam ya. Sebelum tanam, berapa hari sebelum tanam? Terima kasih Bapak-bapak atas responnya. Pak Kabit, terima kasih Pak Kabit. Terima kasih banyak Pak Yudi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Jadi FE itu kalau di istilahnya dekat kimia Pak ya. Seperti ini Pak. Jadi dikelak gitu. Jadi ini inti dari bahan organik dari pupuk kita itu kan karbon isinya. Nah, karbon nanti F-nya itu terikat begini Pak. Jadi ikat sehingga dia tidak aktif, sehingga tidak bisa masuk ke tanaman, sehingga tanaman tidak keracunan. Buat saya. Ya. Jadi pentingnya kita menambah pupuk organik itu selain tanaman lebih bagus, sifat biologinya lebih bagus Pak ya. Nah,
juga menonaktifkan FE ini. Karena dia diikat, gumpal. Nah, sedangkan tanaman itu kan nyerap unsur itu kan kayak ini Pak, cairan. Jadi kalau gula itu, gula kita kan larutkan air baru kita minum Pak ya. Nah, seperti itu tanaman Pak. Tidak mungkin tanaman pupuk urea langsung masuk ke akar dah. Jadi harus larut dulu. Nah, sama FE kalau terikat oleh bahan organik seperti ini. Jadi dia tidak masuk ke akar tanaman. Ya, ada di tanah, cuma tidak meracuni tanaman. Ini salah satu teknik juga mengurangi pengaruh negatif dari FE yang banyak. Karena nggak bisa kita hindari Pak. Tanah merah itu isinya FE. Ya, gitu. Nah, berapa lama? Yang tergantung tadi bahan organiknya. Karena bahan organik itu kan istilah sekolahnya kan dekomposisi Pak ya, mengurai. Nah, tergantung kalau di tempat kita kan suhunya panas, gitu kan, panas, itu cepat. Ya, jadi penambahannya ya sebisa mungkin ya tidak terlalu banyak tapi continue. Jadi untuk menambah yang rusak tadi. Jadi misalnya dalam satu hektar kita nambahkan misalnya 2 ton. Berarti nanti setahun biasanya tinggal separuh itu Pak. Berarti kita nambahi ya setor lagi gitu ya. Jadi menjaga kontinuitas. Nah, karena bahan organik itu ketika terdekomposisi itu tidak semuanya hilang, tapi sebagian menjadi asam organik. Nah, asam organik itu nanti jadi humus ya, lebih dari humus ya. Nah, humus itulah Bapak Ibu yang menonaktifkan FE sehingga dia tidak beracun. Ya. Nah, cuma pertanian di kita, apalagi di Jawa itu kan jarang ngasih pupuk organik sekarang ini. Makanya tanamannya tidak sehat, terjadi pelandaian Pak. Ya, di Jogja itu kalau yang Jogja agak ke Sleman itu Pak, tanahnya udah keras banget tuh Pak. Karena jarang dikasih pupuk organik. Dikasih pupuk urea, NPK, jadi semakin banyak dosisnya nggak semakin naik. Jadi terjadi pelandaian istilahnya ya. Nah kemudian Bu Susi ya, nah terkait dengan agenda kita Bu. Jadi kan kita 3 tahun itu 1 tahun ini kita apa istilahnya mencari informasi ya. Ya dari data primer, dari survei, dari Bapak Ibu semua di Dinas Pertanian, Pangan, kemudian di penyuluh di petani. Nah setelah dapat nanti kita analisis. Dan di tahun kedua harapannya kita bisa percobaan polybag dulu. Nah, karena kita ingin mengurangi faktor lingkungan dulu, biar apa istilahnya pengaruh itu benar-benar dari tanahnya gitu ya, distabilkan dulu. Nah itu. Nah baru ketika itu sudah, baru kita ke lapangan tahun ketiga. Itu pun tergantung dia. Ada pendanaannya di sana. Pendanaannya di sana. Ya lebih baik. Jadi itu. Jadi harapannya, jadi kita bertahap ya. Di penelitian di lab dulu seperti sekarang ini, ya. Nah, kemudian kita penelitian di rumah kaca ya, polybag. Nah baru nanti hasilnya kita bawa ke lapangan. Harapannya tuntas 3 tahun, nah kita bisa mendapatkan ilmu yang lumayan. Kemudian Bapak Antonis tadi berapa lama sih pembelian kantor? Reaksinya sekitar paling cepat 2 minggu, kalau bagusnya 4 minggu Pak, sebulan. Nah, ini paling bagus ya. Jadi jangan kemudian sekarang kita beri kapur, besok nanam mati Pak, panas itu. Kapur itu panas. Reaksinya panas karena kalsium. Jadi harapannya nunggu, kalau tidak tahan ya 2 minggu paling nggak ya. Bagaimana? Dulu atau kemudian paling bagus sebulan. Jadi pas mungkin kalau nanam padi pas kondisi langsung ya, apa di semen dulu? Pas Mei di lahannya pas tidak, tanamannya sudah gede dan tanahnya sudah agak dingin Pak. Dan yang paling bagus ini Pak ya, jadi kalau yang di daerah mana itu Payan Utara itu untuk menangani FE itu memang kalau kantor kan mahal ya. Jadi agak tanahnya ditinggikan dikit gitu ya, kemudian dibuat saluran. Nah kemudian nanti air hujan itu kan murni Pak ya, dia akan mencuci istilahnya ya FE dari tanah itu pelan-pelan. Memang sih setahun 2 tahun belum ngapa, tapi ketika sudah mungkin ya 5-10 tahun itu udah agak bagus Pak tanahnya. Nah, itu
berpengalaman di Kayak Utara. Drainase. Karena memang ya harus itu lah, pandai-pandai Pak ya. Bapak Ibu yang langsung berhadapan di lapangannya kan ya. Mesti tahu karakternya. Karakter tanahnya atau hujannya mungkin ya. Sehingga seberapa harus membuat burutan gitu ya. Dan ya, supaya nanti pas badai besar actingnya enggak itu lagi itu. Ya. Cuma pelan-pelan itu dicuci air hujan. Itu alami. Dan itu terjadi di Kayak Utara. Oke, terima kasih. Baik, sudah cukup terjawab tadi apa? Cukup ya, Pak? Cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, Pak? Oke. Satu. Ada lagi? Dua ya? Oke. Ya, kita masih ada waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok Kreksio ya. Jadi petani Kreksio. Nama saya Francis Kusdiawan. Ya. Di sini saya senang sekali ada bapak-bapak peneliti dari BRIN dan juga Pak Samad. Di sini ada pengembangan pertanian pangan. Terima kasih. Ini sangat penting bagi kami pertemuan ini. Kalau di Kreksio, saya yakin tanahnya masih subur. Cuma kendalanya karena dulu dari ini dampaknya masih pengairan yang belum maksimal. Itu jujur kita di sini ya. Sekarang sudah mulai ada normalisasi sungai juga, dampaknya sudah mulai bagus. Sekarang saya sudah mencoba tahun ini. Terima kasih dengan Ibu Susi di Melati yang bisa mengusahakan ini. Ya, aplaus dulu. Yang saya tanyakan di sini sedikit, kalau dulu kalau musim hujan ya terendam lahan, terendam air. Tapi kalau sudah tidak hujan lagi, sekarang surut. Tapi yang saya lihat di sini, ini bukan penelitian, cuma kita lihat secara langsung saja Pak ya. Kalau memang di mana ada daerah-daerah tinggi, kalau sudah kedataran pagi segala varietas di situ ada semacam penyakit di situ ya. Penyakit itu menguning. Nanti kalau udah ketinggian sekitar 20 cm ataupun padi yang dari tanah itu nampaknya menguning pada di gundukan tanah itu kan. Itu nampak dengan kami. Jadi kalau kami lihat itu penyakit di situ. Jadi bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Racun apa yang bisa untuk mengatasinya? Terus saya tertarik di sini tadi, baik dari Pak Samad juga kita dari ketahanan pangan juga, bahwa ini varietas unggulan kita itu hanya ucap, varietas ucap, dan juga ada varietas lainnya. Yang saya mumpung kita ketemu di sini pakar-pakarnya, bagaimana cara meningkatkan untuk memberikan inovasi ke petani supaya setiap petani itu menanam padi raja ucap. Maksud saya begini, di lahan saya itu dulunya gembar menanam padi raja ucap. Sekarang udah katakanlah bahasa ulu ini macul-macul gitu Pak. Jadi apa penyebabnya? Inovasi apa yang bisa kita berikan untuk para petani? Saya kira itu Pak. Terima kasih atas kesempatan. Oke, terima kasih Pak Jawan. Silakan Pak. Lanjut di belakang. Oh, Pak Udin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Jamaluddin Eno, petani tua, yaitu saya dari tahun 1985 sudah menjadi petani. Terima kasih kepada Bapak peneliti yang telah meneliti masalah pertanian di Kapuas Hulu. Cuma terus terang kami
sangat prihatin dari tahun 85 sampai sekarang. Beras dari Pontianak mengalir ke Kuala Ulu itu 400 ton setiap bulan. Jadi gimana sebenarnya petani-petani Kuala Ulu ini tidak mencukupi untuk petani-petani di Kuala Ulu. Sedangkan lahan di Kuala Ulu cukup luas. Nah, itu lahan cukup luas. Tapi petani tidak menghasilkan untuk petani-petani yang tidak punya lahan. Nah, itu yang pertama, kami mau membeli pupuk, cuma pupuk tidak terjangkau oleh petani sebab harga memang dah tinggi luar biasa. Sedangkan beli urea 1 kilo dah 10.000, SP 14.000, KCL 15.000 1 kilo. Bagaimanalah petani mau meningkatkan hasil petaninya? Maka terus terang petani Kuala Ulu tetap miskin yang nanam padi, tidak ada untuk menjadi kaya. Hanya mungkin untuk mempertahankan hidup petani Kuala Ulu hanya tanaman kerasu. Itu dia yang bisa untuk menghasilkan petani Kuala Ulu. Sedangkan padi tidak ada untuk menjadi hasil untuk petani Kuala Ulu. Nah, maka dari itu kami pihak petani supaya penelitian bagaimana penelitian untuk ke depan, bagaimana supaya petani ini bisa nanam padi, bisa menghasilkan untuk dia sendiri dan untuk semangat bagi petani yang tidak bertani. Sebab ini terus terang, kalau dari Pontianak tidak mensuplai beras ke Kuala Ulu 1 minggu, Kuala Ulu dah begini, rasanya beras tidak ada datang. Kuasa demikian supaya untuk kita semua berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak, nah, silakan Pak. Ini semangat semua Pak petani ya Pak. Ya. Silakan Pak, sebutkan nama dari daerah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Andus Sukardi, jadi Ketua Kabupaten Desa Iko Ambe. Ya, saya juga sebagai Kapolres lama dari beberapa periode, pertama dari PPL-nya Bu Nur, kemudian berganti dengan Bu Susi, habis itu Bu Susi berganti dengan Janting, Pak Janting ganti dengan Pak Nenong. Jadi saya masih bertahan. Pernah saya mundur tapi karena masih keluar sekali pertahankan lagi. Jadi pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua Bapak Penelitian untuk khusus padi puncak Kabupaten Hulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat